Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. As'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bi ilmin nafi'in wa amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Alhamdulillah rekan-rekan Ethereal, Rofsion, dan Diraksa. Ada yang lain? Enggak ya? Oke. Dan rekan-rekan yang lainnya, kita bisa kembali menjalankan kajian kedua kita di pertemuan kali ini, yang insya Allah akan dibawakan atau dipaparkan oleh rekan-rekan dari Ethereal. Yang pertama adalah materi yang akan dibawakan oleh Kang Faza atau Ustadz Faza yang berjudul kuliah dan kerja. Masya Allah. Ini mungkin bakal jadi jawaban sekaligus pertanyaan untuk teman-teman. Apakah kuliah dan kerja ini bisa kita serasikan atau ini dua hal yang bertolak belakang? Nah, itu. Lalu yang kedua nanti pemateri yang akan atau materi yang akan dipaparkan oleh rekan Ethereal juga, yaitu Ustadz Faris, yang berjudul hal-hal yang perlu diperhatikan selama perkuliahan dalam perspektif Islam. Masya Allah. Ini artinya berkaitan dengan kuliah, rekan-rekan. Ini kemungkinan besar sangat relevan bagi kita semua, baik itu di kalangan Ethereal, Rofsion, atau sampai di Raksa. Apalagi untuk rekan-rekan di Raksa, kemungkinan ini sangat diperlukan karena mereka-mereka adalah bagian atau rekan-rekan yang ingin melanjutkan jenjangnya antara mau kuliah atau kerja atau kuliah dan kerja. Nah, mungkin ini menjadi jawaban bagi kalian semua. Dan mudah-mudahan dengan adanya kelas ini bisa senantiasa menghadirkan rasa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus kebermanfaatan yang dimana ini upaya kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja mungkin saya paparkan rangkaian acara yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah pemateri. Jadi nanti akan dipaparkan materi dari pemateri pertama yaitu dari Ustadz Faza. Kemudian dilanjutkan pemateri kedua yaitu Ustadz Faris. Setelah itu ada sesi tanggapan dari rekan-rekan dan ini diwajibkan untuk semuanya aktif menanggapi baik itu tulisan dan penyampaian yang akan disampaikan nanti. Setelah tanggapan, insya Allah akan kita sambung dengan sesi tanya jawab yang dimana itu antar rekan-rekan semua dengan pemateri atau rekan-rekan yang akan dijawab oleh rekan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah closing statement yang akan disampaikan oleh para pemateri yang kita banggakan nanti. Langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu pemateri atau pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Faza. Kepada beliau kami persilahkan. Ustadz Faza, hadir? Oke. Cek. Ada nggak, Bas? Aman, Taib. Jelas nggak? Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi ya ba'd. Selamat malam semuanya rekan-rekan dari Ethereal, Dropshion, dan Diraksa, dan alumni
yang lainnya. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diminta gitu ya buat jadi pemateri. Sebenarnya udah dari jauh-jauh hari ya. Bisa nggak cenah jadi pemateri tanggal 20 judulnya milih. Nah, kebenaran ada judulnya ini kuliah dan kerja ya. Intinya, langsung intinya Bas, atau paparin. Masih terserah. Yang jelas dibatasi 20 menit insya Allah. Sampai berapa waktunya? Sampai 8.19 atau 8.20 aja. 8, astagfirullah, 8.40. Beres. Siap. Ya mungkin saya di sini bukan bukan untuk menceramahi atau bukan untuk menggurui yang ada di sini. Saya di sini hanya eh, mentuntaskan kewajiban ya diminta jadi pemateri biar nanti nggak diminta lagi ya. eh, Langsung saja, kan sekarang melihat bahwa beberapa bulan yang lalu mahasiswa itu diricuhkan dengan UKT yang naik ya. Nah, ini menjadi kerisihan bagi para mahasiswa, mau yang negeri, apalagi swasta, ya swasta mah emang udah mahal. Jadi keresahan buat mahasiswanya eh, bahwa UKT yang dibebankan itu jadi sebuah beban yang memberatkan gitu ya sistemnya di perkuliahan itu. Eh, nggak tahu ya kalau di perkuliahan yang lain apakah bisa dinantikan untuk bayar IKT atau ISKS. Wallahu alam. Setidaknya itu ya apa bahwa kuliah ini semakin ke sini semakin mahal gitu ya. Bisa dibilang biayanya itu semakin mahal. Akan tetapi di sisi lain kalau kita mau ingin mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan kita, misalkan kita pengen jadi ada yang cita-citanya jadi guru, ada yang jadi dosen, bahkan ada yang menjadi sarjana ekonomi buat ke perusahaan tertentu. Tentunya kalau kalau ingin mendapatkan pekerjaan tersebut kan ada syaratnya gitu harus S1 dan lain sebagainya. Jadi kuliah dan kerja itu kalau sekarang itu saya dituliskan di sini bagaikan sisi mata uang yang tak terpisahkan ya. Bahwa kuliah butuh kerja ya. Wallahu alam yang kerjanya mungkin orang tuanya atau mungkin eh, orang tersebut langsung turun ke lapangan untuk membayar kuliah. Wallahu alam ya. Jadi saya anggap bahwa kuliah dan kerja itu adalah kalau sekarang ya di zaman sekarang yang modern dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan ya bahwa ya kita tidak munafik itu bahwa kuliah itu perlu uang ya dari mulai daftarnya dan lain sebagainya. Makanya langsung saja saya mungkin membagi 3 poin tentang materi kali ini. Yang pertama, meluruskan niat ya. Niat kita untuk apa ya? Untuk kuliah tuh pengen apa sih? Apakah hanya ingin gelar? Kalau sekedar gelar bisa ya tiap hari. Bahkan ada kalau nggak salah pernah lihat ada jual beli ijazah atau jasa joki lah ya dan lain sebagainya. Kalau sekadar ngejar gelar. Yang kedua, eh, apakah ingin gengsi gitu ketika teman-teman diterima di fakultas ternama, ketika teman-teman kuliah nggak kuliah tuh jadi ngerasanya ketinggalan gitu ya. Nah itu kita harus meluruskan niat.
ataukah niat kita itu memang benar-benar apa ingin menambah ilmu ke jenjang selanjutnya ya. Mungkin kalau di kajian saja ada keterbatasan para dai dalam tanda kutip dalam hal tertentu ya seperti perbandingan dengan apa ya pemikiran barat ya atau pemikiran dan lain sebagainya. Mungkin ada keterbatasan ketika di pengajian-pengajian tertentu ya. Makanya eh, pengajian yang khusus pun harus bayar ya. Bukan bayar atau istilahnya infak kayak SPI, nah itu murah. Tapi SPI itu mungkin kalau udah lulusnya nggak ada gelar mungkin ya. Mungkin itu makanya harus mengembalikan niat kita tuh kuliah tuh pengen apa sih? Pengen ngejar gelar, pengen nggak ketinggalan gengsi sama teman-teman, atau pure benar-benar pengen, oh ya yang ketiga maaf, pengen mendapatkan pekerjaan yang kita pengen, ataukah yang keempat pure benar-benar pengen ilmunya ya. Sedangkan ketiga yang lainnya itu bonus ya. Jadi kita harus apa? Luruskan niat dulu ya. Lah kita sudah tahu hadisnya yang dari Nabi innamal a'malu binniyat. Jadi kalau niat kita yang 1 sampai 3 itu ya karena gengsi, karena ingin gelar atau karena ingin mendapatkan pekerjaan yang kita pengen, ke depannya kita bakal apa? Kita bakal stres ya. Eh, Bahkan Gen Z itu eh, disebutkan bahwa generasi terlemah ya, belum apa-apa mental health, belum apa-apa mental health. Makanya yang memperkuat itu semua adalah niat ya. Kita harus meluruskan niat. Jadi ketika di saat kita di tengah perjalanan ada yang menghambat, misalkan tiba-tiba orang tua kita tuh eh, terhambat dengan bayar kuliah, jadi kita nggak bikin down gitu. Jadi kita cari cara lain ketika satu jalan ditutupkan kalau kita misalkan lagi buru-buru atau ingin ke tujuan tertentu, pasti kan kalau jalannya ditutup pasti cari jalan lain ya kalau niat itu. Kalau nggak niat ya udah balik lagi ya. Jadi yang apa yang sudah ditempuh tuh jadi sia-sia ya. Jadi kalau misalkan eh, mohon maaf rezeki orang tua kita itu tidak mencukupi, ya kita cari jalan yang lain ya. Misalkan kuliah kan nggak setiap jam ya. Bahwa kuliah itu ada yang relatif ya kayak Akang Basor ya kelas karyawan yang kuliahnya hari apa, Bas? Jumat Sabtu Jumat ya? dan Sabtu. Jumat Oh Sabtu iya, ya. Jumat dan Sabtu ya. Jadi bisa dipakai tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya dipakai untuk kerja dan tentunya kerja di sini tuh nggak harus kerja apa ya banyak gitu. Bagi generasi muda peluang-peluang usaha tuh banyak sekarang tuh ya. Contoh kita bisa jualan makanan. Terus kan sekarang zamannya internet, kita posting ke sosial media bisa viral ya. Walaupun nggak langsung melejit gitu ya. Ada tahap-tahapnya ya. Mungkin eh, saya yakin ya, yang di sini tuh kalau nggak ada keterampilan apa ya, keterampilan dalam eh, nggak ada apa nggak ada kelebihan dalam kecerdasan pasti ada kelebihan yang lain ya kayak menggambar dan atau apa itu bisa menjadi apa lahan kerja gitu ya misalkan kita mendaftar jadi ilustrator banyak atau mendaftar jadi eh, yang lainnya di sini barangkali teman-teman bisa masak ya dan masakannya pun enak bisa menjadi lahan bisnis eh, apa tester dulu ke orang terdekat kita modal atau bahkan ada yang tanpa modal gitu kerja sekarang tuh ya contoh seperti eh, apa ya yang tanpa modal tuh
tukang pijat ya. Kalau punya keahlian tangannya itu jago pijat ya, bisa gitu. Itu tanpa modal. Atau misalkan jadi tukang angkat-angkat ya. Itu semua nggak bikin kita hina gitu. Yang hina itu kita mengambil yang hak bukan kita. Jadi buat generasi sekarang, kalau benar niatnya itu untuk kuliah, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, nggak akan buat malu. Dan ini menjadi PR juga bagi kita semua. Kalau misalkan ada teman kita ya, mungkin yang kurang mampu dan harus melakukan pekerjaan tertentu ya, yang mungkin dianggap rendah seperti apa, hanya jualan eh, permen atau jualan apa. Bahkan ada ya, Ustadz siapa namanya saya lupa lagi. Itu tiap harinya itu mulung gitu tanpa rasa malu, mulung bungkus aqua kemudian dijual. Nah itu, jadi tentuin dulu kita tuh kerja itu sama kayak tadi kuliah. Niat kita kan untuk membantu ekonomi orang tua. Niat kita tuh kan untuk membantu diri sendiri dalam misalkan ingin beli makan atau ingin apa, membayar hal-hal yang dibutuhkan atau kewajiban kita, membantu adik atau membantu apa itu, nggak usah malu selagi pekerjaannya itu halal ya. Sekarang banyak kok apa, peluang-peluang usaha asal kita tuh di generasi sekarang tuh asal bersaingnya itu di inovatif ya, misalkan dalam iklannya ya, udah rame ya, misalkan iklan di Banjur tiba-tiba apa meromosiin minuman ya, banyak yang gitu ya, kayak Hisan ya, pakai tren-tren yang lagi rame itu, lumayan gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, kuliah sambil kerja apakah harus? Mungkin bagi teman-teman sekalian yang mungkin orang tuanya diberikan rezeki lebih, ya mungkin bisa terfokuskan untuk fokus kuliah ya, untuk fokus ke bidang kuliah saja ya. Jadi apa? Kalau misalkan teman-teman punya orang tua yang diberikan rezeki lebih ya, dititipkan oleh Allah rezeki yang lebih, itu bisa saja. Tetapi kalau teman-teman apa, pengen kuliah tapi dananya terbatas, ini ada ayat ya yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Langsung saja ke artinya Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika ia sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Ya, jadi kalau bukan kita yang berusaha, siapa lagi masa gitu? Kita pengen kuliah tapi merengek-rengek menjadi apa? Susah kepada orang lain, kepada orang tua, itu kan tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan seperti itu. Jadi kalau yang ingin berubahnya, eh, yang ingin lebih baiknya apa, kita sendiri tapi dilakuinnya sama orang kan mustahil ya, walaupun bisa saja gitu dengan difasilitasi hal tersebut. Tetapi kalau kita eh, memiliki maaf keterbatasan dalam hal tertentu, itu kan yang bisa mengubahnya diri kita sendiri ya. Saya tulis ada keuntungan kuliah sambil bekerja ya. Yang pertama membantu meringankan beban biaya kuliah, mendapatkan pengalaman kerja, dan mendapatkan relasi. Nah ini di dalam dunia kuliah tuh salah satu manfaatnya tuh relasi ya. Jadi saya pun punya kenalan gitu ya, owner sebuah brand ya, yang sudah terkenal, yang sekarang brand baju ya. Eh, jadi dapat ilmu gitu, sharing-sharing ya. Itu relasi itu sangat untung banget gitu ya, ilmunya itu ilmu gratis ya, dengan cuman ngobrol aja atau misalkan beli makanan atau ngasih apa ke dia gitu. Jadi kita tuh punya waktu sama dia ngobrol gimana sih kamu bisa sampai titik ini ya. Jadi sharing-sharing ya, jangan pernah malu gitu ya. Nggak membangun jaringan dan orang-orang di bidang tertentu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen mulai usaha, misalkan ada teman kita yang apa ya,
supplier plastik. Nah, kita bisa ke teman tersebut ya sehingga bisa lebih apa? Murah mungkin atau bisa lebih stoknya bisa di apa? Difasilitasi. Kemudian yang terakhir ya di sisi lain enaknya apa? Kuliah itu tuh kuliah sambil kerja tuh ada dampaknya teman-teman. Itu ada manajemen waktu ya. Eh, Apalagi yang bukan apa ya yang reguler gitu ya. Yang kuliahnya tuh Senin sampai hari Jumat. Itu mungkin membagi waktunya agak susah ya apalagi si dosen itu banyak mengirimkan apa ya? Mengirimkan tugas yang deadline-nya itu harus malam itu banget ya. Nah, itu manajemen waktunya tuh jadi kurang ini apa? Tantangannya ya. Kemudian beban akademik ya, penurunan performa akademik, kemudian stres dan kelelahan ya. Jujur ya, ketika udah kerja kan pasti ada lelah lah ya. Dan tentunya keseimbangan kehidupan, jadi kurang waktu bersosialisasi ya. Jadi terus ya, apa? Ya, kecuali guru kan pasti bersosialisasi terus. Eh, Mungkin ada pekerjaan tertentu yang nggak sampai ketemu orang kayak chef dan lain sebagai barista ya. Yang tentunya bersosialisasinya nggak sampai dalam gitu, hanya sebatas mau beli apa, udah bikin. Nah, seperti itu. Terus tantangan finansial ya, nggak setiap yang ketika kerja itu gajinya ya apalagi di Indonesia itu dalam gaji masih kecil ya, nggak sebesar di luar gitu ya. Jadi walaupun kita kuliah sambil kerja, tetap aja nggak apa nggak tercukupi gitu ya dalam apa ketika mau memenuhi biaya tertentu. Mungkin nanti ya simpulannya di akhir ya, Bas. Ya, intinya itu yang bisa saya paparkan. Atau mungkin nanti ada mau sesi tanya jawab ya tentang mungkin pengalaman pribadi saya atau dan lain sebagaimananya. Mungkin yang bisa saya jawab nanti jawab. Kalau yang enggak nanti saya PR-kan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Faza atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilakan untuk Ustadz Faris memaparkan materinya berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkuliahan. Kepada beliau kami persilahkan. Tes, ada suaranya? Ada suaranya? Ada ya? Sip, aman? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Terima kasih kepada para panitia kelas eteril yang gabungan ya dengan adik kelas dan juga kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Nah, tema kita pada malam hari ini tidak jauh ya antara pemateri satu dan pemateri kedua, yaitu tentang perkuliahan gitu. Kalau tadi pemateri pertama menjelaskan kaitan perkuliahan dengan pekerjaan, dan materi saat ini berkaitan tentang perkuliahan dan Islam gitu. Mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan selama perkuliahan dalam perspektif Islam ini tentu sangat luas ya cakupannya. Nah, setelah saya cari-cari referensi dan baca-baca, akhirnya saya menulis beberapa hal yang mungkin bagi saya cukup penting lah gitu untuk diperhatikan bagi teman-teman semua. Terutama alasan salah satu saya menulis tulisan ini juga hasil dari keresahan pribadi saya gitu. Nah, karena di sini pendengarnya juga alumni PP27 ya, atau mungkin ada yang bukan, maksudnya mayoritas lah semua alumni pondok pesantren gitu ya. Nah, karena itu
saya ingin agak sedikit curhat juga gitu lewat tulisan ini gitu, dan juga menyampaikan beberapa pesan. Nah, bicara tentang kuliah itu bukan sebagai tidak hanya sebagai sarana mendapatkan ilmu saja, melainkan sebagai sarana untuk mengembangkan diri, terus kemudian sebagai sarana membangun karakter, dan juga tadi ya telah disinggung di materi 1, yaitu sarana untuk memperluas jaringan sosial. Karena antara masa-masa sekolah dan kuliah itu jelas berbeda. Perbedaannya lumayan lah gitu, apalagi dengan pesantren ke perkuliahan. Nah, dari masa-masa sekolah masuk ke masa kuliah itu biasanya apalagi lulusan pesantren itu mengalami proses culture shock gitu. Misalkan di pesantren tuh kita jarang lihat yang merokok, misalkan yang mabuk, atau yang pacaran, yang boncengan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masuk dunia perkuliahan, baik itu yang swasta maupun yang umum, dan ini saya kira kebanyakannya mungkin ya karena saya kuliah di universitas umum negeri, itu sangat kaget sekali gitu. Ketika hal-hal yang tidak biasanya dilihat di pesantren itu pas di kuliah itu sangat wah gitu. Jadi saya seperti orang yang orang yang baru keluar dari gua gitu. Tidak mengetahui apa-apa gitu, dan ya tidak bisa dihindari gitu. Nah, maka dari itu pentinglah bagi kita semua, apalagi lulusan pesantren ya, pondok pesantren, itu untuk memperhatikan beberapa hal yang pastinya tidak keluar dari nilai-nilai Islam. Yang pertama itu ada memiliki niat yang lurus dan tujuan yang jelas, sebagaimana tadi di pemateri yang pertama ya. Jadi memiliki niat itu sangat penting ya teman-teman. Memiliki niat sangat penting, memiliki tujuan juga penting. Nah, hadisnya juga udah sama-sama kita pernah pelajari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu mesti ada niatnya, dan setiap pekerjaan yang kita lakukan itu akan menghasilkan ganjaran dari apa yang diniatkan. Dalam lanjutannya kan dijelaskan faman kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang seseorang berhijrah niatnya karena dunia, maka ia akan mendapatkan dunia. Barang siapa yang ia berhijrah untuk mendapatkan seorang perempuan, maka ia akan mendapatkan seorang perempuan itu. Nah, baik sebelum masuk kuliah maupun sesudah masuk kuliah, itu kita sebagai mahasiswa muslim, sebagai orang yang beragama Islam, itu harus senantiasa selalu bertanya kepada diri kita di segala aktivitas, berusaha sekuat mungkin untuk selalu menanyakan apa sih niat saya melakukan ini, apa sih tujuan kita melakukan ini gitu. Karena ketika misalkan buat teman-teman yang misalkan yang belum kuliah ya, masuk perkuliahan, itu sudah meniatkan misalkan mau kuliah, mau belajar, mau ngejar cita-cita, itu kan artinya udah memiliki niat yang baik dan tujuan yang jelas ya. Misalkan belajar terus kemudian ingin menjadi dosen dan lain sebagainya lah gitu. Itu sudah memiliki tujuan yang jelas. Nah, pada saat masuk atau pada saat berjalan itu biasanya niat dan tujuan itu jadi bias gitu. Bias karena apa? Karena kita terlena dengan lingkungan yang ada di perkuliahan, mungkin dengan terlena dengan euforia mahasiswa baru gitu kan, maunya kayak apa sih, kayak ya happy gitu, senang-senang atau nongkrong. Nah, pada itu setiap aktivitas yang kita laksanakan khususnya di kampus atau hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan, itu perlu kita tanyakan kembali kepada diri kita gitu. Niat kita apa sih niat kita apa sih masuk kuliah ini
niat kita apa sih tujuan kuliah ini, atau mungkin nanti yang sudah kuliah sekarang misalkan yang masuk organisasi atau yang ikut kepengurusan, sama juga itu niat kita ikut organisasi ini apa sih, tujuannya apa gitu. Karena tidak sedikit gitu orang-orang yang ketika ditanya ini pengalaman pribadi gitu, tujuannya buat apa sih masuk gitu, dia jawabnya nggak tahu, ikut-ikutan aja katanya. Atau ada yang jawab saya mah ditarik, disuruh ngisi ini kepengurusan ini gitu doang. Nah biasanya orang-orang yang nggak memiliki tujuan yang jelas atau nggak memiliki niat yang lurus itu selama ia menjalani kehidupan kuliah itu biasanya tidak terarah gitu. Jadi ngelantur sesuai apa ya istilahnya, ikut terbawa arus lah gitu, ke kanan ikut, ke kiri ikut gitu, kemana-mana ikut, karena dia tidak memiliki tujuan dan niat yang lurus gitu. Dampak dari tujuan dan niat yang lurus ini adalah nantinya mahasiswa itu bisa menjadi mahasiswa yang lebih proaktif gitu, aktif ketika berdiskusi, aktif ketika menyelesaikan permasalahan. Terus juga nanti mahasiswa itu akan siap dengan tantangan-tantangan yang ada, siap menghadapi rintangan yang ada di hadapannya, dan yang paling penting aktivitas mahasiswa muslim ini akan menjadi keberkahan. Nah, puncak daripada niat teman-teman itu adalah keikhlasan atau mengharapkan ridha Allah gitu. Jadi teman-teman misalkan yang berkuliah untuk mencari ilmu, terus kemudian atau untuk nanti tujuannya bekerja di sebuah perusahaan atau menjadi sebuah dosen. Nah, semua niat teman-teman itu coba diusahakan untuk selalu dikaitkan dengan agama Islam, salah satunya mengharapkan ridha Allah. Nah, dijelaskan tuh di dalam Fathul Bari, niat itu bisa menjadi pembeda juga antara aktivitas yang bernilai ibadah dan juga yang tidak. Seperti halnya misalkan makan. Makan itu kan aktivitas sehari-hari ya, aktivitas yang biasa gitu. Nah, makan itu bisa bernilai ibadah apabila diniatkan misalkan makan untuk badan agar sehat, agar kuat. Nah, baru sampai situ tuh niatnya. Nah, coba tanyakan lagi kepada diri, emang kalau saya sehat dan kuat buat apa lagi ya gitu. Misalkan kaitkan lagi, oh buat misalkan sholatnya atau tahajudnya lama misalkan, atau bisa membantu orang lain yang sedang tertindas misalkan. Nah, itu. Nah, aktivitas yang biasa itu, yang makan yang kayak gitulah atau minum, nah itu bisa bernilai ibadah gitu. Seperti itu. Dan dijelaskan juga dalam ya masih di dalam Fathul Bari itu katanya dijelaskan zikir dan doa itu tidak termasuk ke dalam apa sih? Termasuk ke dalam ibadah meskipun tidak diniatkan untuk ibadah. Nah, saya juga masih bingung ya. Mungkin teman-teman nanti ada bahan diskusi. Gambaran apa? Hipotesis saya sementara mungkin karena memang ketika kita zikir doa itu walaupun tidak diniatkan untuk ibadah, karena aktivitas itu memang sudah bernilaikan ibadah gitu. Beda dengan makan gitu. Makan kan aktivitas orang pada umumnya gitu, mau itu agama Islam mau yang Kristen gitu. Sedangkan kan kalau zikir dan doa, apalagi ada bacaan-bacaan bahasa Arab, itu kan hanya orang-orang muslim saja gitu. Nah, itu mungkin jadi masih hipotesis saya saja ya. Mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi. Nah, yang kedua itu ada adab dan etika. Mahasiswa itu memiliki identik dengan jiwa mudanya yang menggebu-gebu, ya, jiwa yang haus akan kebenaran, ilmu, dan juga keadilan. Salah satu kegiatan yang menonjol biasanya gitu, yang sama-sama kita ketahui itu kan biasanya mahasiswa itu terkenal dengan demonya ya. Nah, itu merupakan salah satu bukti bahwa ya jiwanya itu haus akan keadilan, haus akan kebenaran. Nah,
dalam kondisi yang semangat ini, lagi semangat-semangatnya nih seorang mahasiswa tuh usia-usia semangat. Nah, biasanya tuh suka lupa akan adab dan etika gitu. Bagaimana adab ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, berhadapan orang yang lebih muda gitu. Bagaimana etika dalam berdiskusi gitu. Biasanya suka lupa. Nah, kita sebagai mahasiswa muslim nih perlu menelaah lebih dalam lagi gitu, bagaimana sih adab dan etika yang ada di dalam Islam itu bagaimana sih adab kita terhadap dosen, terhadap teman gitu, bagaimana etika kita saat berdiskusi di dalam kelas. Nah, itu perlu diperdalam lebih dalam lagi, karena kalau misalkan apalagi yang notabene-nya universitasnya ada nama Islamnya gitu kan, ketika melakukan perbuatan yang di luar atau melanggar norma keislaman, itu kan yang rusak itu bukan hanya nama mahasiswanya saja gitu, tapi ada nama muslimnya juga. Dia sebagai muslim, masa sih seorang muslim kayak gini gitu, masa sih di universitas Islam tidak diajarkan nilai-nilai Islam gitu, bagaimana etika. Jadi seperti itu. Nah, hal ini yang bagi saya juga makanya saya cantumkan gitu, cukup penting untuk lebih diperhatikan bagi para mahasiswa muslim ataupun orang calon mahasiswa. Yang ketiga, ada manajemen waktu yang baik. Nah, ini juga udah dibahas ya tadi sedikit di materi pertama, antara kuliah dan bekerja. Nah, mahasiswa itu, apalagi dunia perkuliahan, itu kan cenderung aktivitasnya lebih banyak daripada masa-masa sekolah ya. Dan juga ya lebih banyak dari masa-masa sekolah. Ada yang mungkin ikut kepengurusan, kepanitiaan, terus organisasi daerahnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin pesan saya untuk teman-teman, ini para alumni PP 27 khususnya, kegiatan atau aktivitas yang udah biasa dilakukan dulu di pesantren seperti sholat duha, tahajud, murojaah, usahakan kegiatan itu dibawa ketika kuliah. Jadi sesibuk apapun kita di perkuliahan, kegiatan-kegiatan positif yang telah diterapkan di 27 itu sebisa mungkin diterapkan juga di dunia perkuliahan. Nah, dalam hal ini mahasiswa muslim itu otomatis harus pandai mengatur waktunya. Misal dia ada terbebani tugas nih, banyak tugas. Nah, kapan waktu untuk mengerjakan tugasnya? Dia harus, pokoknya intinya kayak sering-sering lihat jam lah gitu. Misalkan sampai jam 9 nih, sampai jam 9 teng, saya harus sudah beres nih. Udah jam 9 misalkan sholat duha atau murojaah. Udah gitu lanjut lagi misalkan ke urusan tugas dari organisasi gitu. Nah, hal ini juga senada atau ada bahasannya juga dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insyirah ayat 7. Fa'idha faragta fansob, maka apabila telah selesai pada satu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Nah, secara tidak langsung, ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang muslim itu kegiatannya itu harus padat dan juga bermanfaat gitu, bernilaikan amal soleh, bernilaikan ibadah. Ketika satu urusan telah beres, maka cari lagi nih urusan apa yang belum saya bereskan gitu. Jadi ya gitu, pandai-pandai mengatur waktu. Jadi teman-teman, bagi para mahasiswa atau calon mahasiswa perlu menyusun tugas-tugasnya, terus dicari mana nih prioritas yang utama itu yang harus dikerjakan lebih dulu itu. Setelah disusun, maka dikerjakanlah satu persatu gitu. Nah, mahasiswa yang
pandai mengatur waktu ini, tentu udah bisa kita pastikan bahwa mahasiswa tersebut itu mampu untuk mengontrol dan menguasai dirinya, gitu kan. Di saat teman-temannya nih asik main game, misalkan asik malas-malasan, asik nongkrong yang tidak bermanfaat. Nah, justru mahasiswa yang ideal atau mahasiswa muslim yang baik itu ia yang mampu untuk memanage waktunya gitu. Kemudian yang terakhir ada waspada terhadap pergaulan dan interaksi sosial yang bebas. Karena jaringan sosial di perkuliahan cenderung lebih bebas, maka perlu bagi kita semua untuk mewaspadai pergaulan dan interaksi sosial yang bebas. Dalam catatan saya ini, terutama saya menekankan interaksi antara pria dan wanita, gitu. Sebagaimana awal tadi kan, saya merasa seperti seseorang yang baru keluar dari gua gitu, baru melihat dunia luar gitu. Nah, biasanya alumni-alumni pesantren atau alumni pondok-pondok itu biasanya mereka kan suka timbul perasaan penasaran ya. Orang lain mah misalkan boncengan itu udah biasa nih. Kita kan sebagai alumni pesantren di pesantren tidak pernah melihat yang hal seperti itu gitu kan. Nah, biasanya di situ tuh mulai timbul keraguan. Nah, maka kita perlu tetap waspada dan memiliki prinsip yang kuat itu. Tetap menjaga batasan-batasan sosial kita. Boleh nggak sih misalkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu bersentuhan misalkan. Atau bagaimana sih batasan dalam komunikasi antara pria dan wanita itu misalkan. Jadi dari hal itu kita perlu memiliki prinsip yang kuat gitu. Tentunya kita juga sebelum memiliki prinsip yang kuat perlu mendalami dulu agama gitu. Dari pendalaman agama itu nanti akan menghasilkan prinsip yang kuat sehingga mahasiswa muslim itu nantinya akan bisa menghindari hal-hal yang memang tidak seharusnya ia lakukan sebagai mahasiswa muslim. Seperti itu mungkin. Sekian kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Masya Allah, jazakumullahu khairan katsiran untuk Ustadz Faris. Alhamdulillah rekan-rekan sudah disampaikan materi dari para pemateri kita yang Masya Allah ini. Mungkin sebelum saya masuk ke sesi tanggapan, saya akan sedikit merekap dulu bagaimana materi yang telah disampaikan. Dari Al-Ustadz Fazah, beliau menyampaikan materi bahwa ternyata tulisan beliau ini berangkat dari keresahan mahasiswa atau calon mahasiswa yang memandang kuliah ini semakin mahal. Nah, dari sana terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah peluang kerja itu luas. Jadi bagaimana kita mengambil celah untuk mendapat peluang tersebut. Jadi rekan-rekan semua jangan risau. Jadi semakin maju maka semakin luas peluang yang ada. Lalu yang kedua, pekerjaan itu tidak ada yang hina, dan yang hina itu hanya ketika kita mengambil hak yang bukan milik kita. Itu yang kedua. Lalu poin ketiga adalah tanamkan niat dengan baik dan tepat dalam bekerja. Itu poin yang bisa saya ambil dari Ustadz Faza. Selanjutnya dari Ustadz Faris, beliau menyampaikan bahwa ternyata tulisannya ini berangkat dari keresahan juga, yang dimana keresahannya tersebut adalah berkaitan dengan pengalamannya. Selama dia di pesantren berbeda ternyata tatkala beliau sudah ke jenjang yang selanjutnya yaitu di bangku kuliah. Yang dimana ini memperoleh beberapa poin. Yang pertama poinnya itu adalah dampak memiliki niat yang lurus itu bisa memberikan seseorang itu menjadi proaktif yang dimana tidak terbawa arus. Lalu yang kedua, niat itu sebagai tonggak amal kita semua sebagai muslim. Dan yang ketiga, identitas itu menjadi hal yang sangat sakral bagi orang muslim.
Jadi jangan sampai di antara kita hanya berpikir bahwa kita itu hanya sebatas sebagai mahasiswa, tapi ternyata kita memiliki emban amanah sebagai muslim. Selanjutnya, muslim itu kegiatannya padat dan bernilaikan amal solih. Nah, jadi sesuai dengan surat Al-Insyirah katanya. Jadi ketika kita sadar bahwa kita muslim, maka kegiatan kita itu harus padat sekaligus bernilaikan amal solih. Dan yang terakhir adalah interaksi sosial secara bebas itu perlu memiliki batas. Nah, itulah rekap yang bisa saya sampaikan. Maka selanjutnya kita ke sesi tanggapan rekan-rekan semua. Mari kita tanggapi penyampaian sekaligus tulisan yang telah dipaparkan oleh Al-Ustadz Faza dan Faris. Saya persilahkan. Barangkali ada yang ingin memulai. Boleh angkat tangan. Atau saya pilih. Pilih aja, Silakan pilih. ya. Saya pilih. Oke. Itu dari Unida tuh. Iya, Komentarnya saya Ada persilakan untuk Al-Ustadz Edo ini. Tamu kehormatan ada kita door semua prize. jauh-jauh. Tapi bisa mengikuti online ya. Masya Allah. Saya persilakan Ustadz Edo untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, alhamdulillah ya untuk tanggapannya. Bagi saya mahasiswa yang tidak ada apa ya, tidak ada sampingan bekerja, itu sedikit membuka wawasan saya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Faza dan Kang Faris, ilmunya sangat bermanfaat dan insya Allah motivasinya saya usaha untuk terapkan di sini. Jadi mungkin nanti kita bisa lebih banyak sharing ke Faza dan Faris gimana ke Faza dulu ya, ke Faza gimana kuliah sambil kerja itu. Tapi kan buat mahasiswa seperti saya kan nggak bisa kemana-mana itu kan, nanti tolong dikasih tutorialnya kan, beda sama kampus luar yang mungkin bisa kemana-mana. Itu Kang Faza, mohon maaf. Jadi motivasinya cukup bagus, cuma saya tuh lebih melihat realita gitu, jadi bingung gitu gimana ya. Tapi nggak apa sih, saya coba insya Allah nanti waktu libur mungkin bisa saya coba. Kemudian Aparis, terima kasih juga, materinya sangat mantap. Syukron. Assalamualaikum. Ya, jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Edo atas tanggapannya, Masya Allah. Selanjutnya saya persilakan untuk yang lain. Boleh angkat tangan, silahkan, jangan ragu. Barangkali ada masukan, kritik, saran, atau apresiasi, silahkan, apapun itu, boleh ditanggapi. Yang BU nanya aja. Ada door prize buat 4 orang pertama. Dari perempuan lah ya, saya coba. Ustazah Lulu, boleh? Ustazah Lulu. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Ustazah Lulu, boleh menanggapi? Oke, mungkin sedang berhalangan. Ustazah Naya, gimana? Bisa menanggapi? Atau Najmah, boleh Najmah? Atau kasih reaksi begitu. Iya. Reaksi, respon. Minimal, bagus ya. Gitu, gak apa-apa, gak masalah. Melpi, boleh Melpi, meren eranya sisin. Ku kakak kelasnya ya, Melpi, mangga Melpi. Saya persilakan pengen untuk
menanggapi Pengen Mel. ditanya atau pengen ditanggapi? 4 orang pertama nanti hubungi saya Oke, yang Mutia nanya Hasna atau boleh lah. Mutia Hasna, gimana tanggapannya Mutia Hasna? Astagfirullah ya, anu ge. Kelsey, Askia, Giani, boleh menanggapi atau merespon. Si Lulu Tulu ya mah. Fadia, oh ya Fadia, boleh Fadia. Barangkali ingin menanggapi Fadia. Merespon. Oke, kita ke yang laki-laki ya. Robi, saya persilakan Robi untuk menanggapi Rob. Boleh. Harus Mangga. bersuara tuh laki mah. Alhamdulillah atas bagus materinya, sangat bermanfaat bagi saya. Insya Allah untuk dapat memulai kuliah. Sekian, terima kasih. Mantap. Oke, jazakumullah khairan kasiran. Tanggapannya Rob. Selanjutnya, oke ada Nasir ya. Nasir, boleh Nasir. baru Silakan 2 orang tanggapannya. lagi. Hadir Sir? Oke. Hadir. Kedengeran suaranya? Aman. Oke. Untuk tanggapan sih, untuk pertanyaan mungkin tidak ada ya, karena menurut saya memang udah jelas dan lugas lah. Dan ya betul, karena memang itu juga yang memang dirasain sama Nasir sendiri tentang tadi kan terkhususnya bagi Aparis tadi Aparis juga yang disampaikan juga oleh Afaza juga terkait dengan kuliah dan juga pekerjaan gitu kan, yang mana memang ya bagi kita gitu kan generasi Z mungkin ini masih nyambung ke kemarin gitu kan, sebagai generasi Z gitu kan banyak gitu kan faktor ataupun lapangan pekerjaan ya, berita-berita tentang lapangan pekerjaan itu yang mana memang begitu kurang gitulah, karena lain satu hal dan yang lainnya gitu kan. Tapi ketika kita melihat pada realitas yang ada itu ternyata masih banyak gitu, asal kita memang harus jeli saja gitu. Dan itu sangat membuka gitu kan pemikiran Nasya sendiri atau saya sendiri tentang kenyataan nanti yang bakal dihadapin oleh kita semua gitu, khususnya yang sudah kuliah atau yang memang mau kuliah pun ya bisa lebih dipertimbangkan lebih matang kembali gitu. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran atas tanggapannya Nasir. Selanjutnya, siapa yang belum nih? Laki-lakinya. Ilham. Satu lagi. Astagfirullah. Cicing wae si Ilham. Silakan Ilham. Ulah Bas, Ilham Bas. Astagfirullah. Ayo Ham. So katang bebas. Cuma tadi niatnya buat 4 orang yang nanya atau ngasih tanggapan, mau ngasih sesuatu. Masya Allah. Mualham. Oke, berarti diakhiri oleh moderator ya. Oke. Saya awali dan ini pertama dan paling utama adalah saya apresiasi besar untuk rekan-rekan yang menulis, baik itu dari Ustadz Faza atau Ustadz Faris. Ini kalau bisa dibahasakan, tulisan yang bernyawa itu yang seperti apa, maka inilah tulisan yang bernyawa. Nah gitu. Ada sebuah ungkapan, di mana sih caranya kita bisa menyampaikan tulisan kita dengan cara
atau yang bisa ditangkap oleh orang itu benar-benar ke hatinya. Salah satunya adalah memberikan nyawa dalam tulisannya. Apa maksud memberikan nyawa dalam tulisan? Adalah memberikan gimana sih perasaan kita sebenarnya tentang realita yang ada. Nah, ini adalah salah satu bentuk tulisan yang bernyawa tersebut, rekan-rekan. Makanya barangkali ada rekan-rekan yang ingin tahu tulisan yang hidup itu yang gimana, ya ini salah satunya. Makanya ini saya apresiasi besar, makasih banyak. Di samping Ustadz Faza atau Ustadz Faris ini bekerja, Ustadz Faza dagang, Ustadz Faris sebagai tour leader, tapi bisa memberikan waktunya untuk menulis ini. Nah, ini saya apresiasi besar karena inilah yang kita butuhkan dan inilah cara untuk menggerakkan kita semua. Orang yang sangat sibuk ternyata bisa, nah gitu. Jadi rekan-rekan semua, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Ternyata nulis itu ya pada akhirnya gimana kitanya, gimana keinginan kita, dan gimana prioritas kita terhadap tulisan tersebut. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah tentu semua tulisan tidak ada yang sempurna. Nah itu ya. Semua tulisan, semua penyampaian tidak ada yang sempurna. Maka elok rupanya kita sebagai pendengar sekaligus pemerhati untuk memberikan koreksian. Nah, untuk faza mungkin saya mulai dari faza adalah tentang konsistensinya. Nah, konsistensinya tentang apa nih? Nah, yaitu yang paling utama adalah tentang pengutipan. Ada di halaman 2 ya, Zak. Antum ngutip hadis dan kebetulan antum beri catatan perut sekaligus catatan footnote atau catatan kaki. Nah, sebenarnya ini harus konsisten antara mau catatan perut atau catatan kaki, salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Itu yang saya tahu. Dan lagi, andai kata kedepannya mengutip hadis, lebih elok lagi disebutkan babnya apa atau kitabnya kitab apa. Kan kalau hadis Sahih Al-Bukhari misalnya kitabnya kitab apa, babnya bab apa, nomor berapa. Itu minimalnya. Sama juga dengan Sahih Muslim. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, penggunaan diksi aku, kamu, kita atau kata ganti. Nah, diusahakan untuk bisa diminimalisir. Nah, kebetulan ini di simpulan kita temukan ada diksi kata ganti, yaitu kamu. Nah, ini menandakan masih campur aduk antara bahasa tulisan dan bahasa penyampaian. Itu. Nah, jadi untuk faza itu catatannya berkaitan dengan tulisannya. Tapi selebihnya, Masya Allah, ini adalah tulisan yang hidup yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi, rekan-rekan bisa belajar dari tulisan ini. Lalu selanjutnya, oh ya, maaf, Faza, untuk yang terakhir adalah masukan tentang paragraf. Nah, jadi ada menjoroknya ya. Jadi setiap paragraf baru ada menjoroknya dan tidak di awal saja. Nah, ini mungkin jadi catatan untuk antum ke depannya. Dan untuk Faris, nah untuk Faris, saya mulai dengan ini ya, diksi pengantar. Nah ini pengantar ini sebenarnya nggak usah ada aja, dihapus, dia langsung pendahuluan itu. Lalu yang kedua ada ide gagasan yang keliru mungkin ya. Ada penyebutan bahwa yang tidak memiliki orang tua itu Adam, Hawa, dan Ismail. Nah ini mungkin keliru, bukan Ismail tapi Isa ya. Untuk Faris di halaman 4, Riz. Di halaman 4 paragraf pertama. Seperti ya, halnya lupa. Adam, Hawa, dan Ismail. Itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang, nah ini sama pengutipan hadis. Pengutipan hadis, andai kata sudah ada footnote, maka footnote aja semuanya, mau itu hadis atau ayat Quran. Dan ini kan ada yang berbahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Arab ya, kutipan ininya, ayat Quran atau hadis. Enggak ayat Quran ini, ayat Qurannya berbahasa Arab, hadisnya berbahasa Indonesia kutipannya. Nah, jadi di footnotein aja, nggak usah di catatan perut, supaya konsisten.
Lalu, nah ini ada kutipan surat Al-Insyirah. Nah ini eloknya disamain aja sama yang lain ketika ngutip ayat Quran, disertakan bahasa Arabnya. Nggak cuman artinya aja. Itu. Dan oke, ya sudah. Nah, Masya Allah ini sedikit koreksian aja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi. Oh ya, ada satu lagi adalah ini mungkin emang formatnya berbeda ya antara UIN dan yang lain. Tapi karena kebetulan udah ada blueprintnya di halaman 6, Paris ngasih footnote amrullah aja. Ada kemungkinan ini tanda karena ibid. Karena ada di sebagian instansi ibidnya itu dengan penyebutan amrullah. Nama akhirnya saja yang dimana ini sudah sudah ditulis di halaman 4 ya. Nah, kalau kebetulan di kelas ini blueprintnya itu tetap ditulis ulang semua namanya dan halamannya. Nah itu. Gitu rekan-rekan untuk tanggapan dari tulisan sekaligus penyampaiannya mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan dan menjadi upaya perkembangan rekan-rekan semua dan Masya Allah saya ulang inilah tulisan yang hidup, inilah tulisan yang bernyawa. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa terus ikut andil dalam kelas ini sekaligus memberikan ilmu-ilmunya ke depannya dan jangan kapok ya, jangan kapok untuk hadir di sini. Oke, itu yang bisa saya kasih tentang tanggapannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab rekan-rekan. Boleh siapa yang ingin bertanya, saya persilahkan. Karena bertanya itu adalah yang tersulit ya. Yang paling sulit itu bertanya. Karena kita berpikir bagaimana tulisan ini ada celahnya di mana sih? Nah, kayak gitu. Makanya silakan siapa yang mau bertanya. Boleh via pesan ya. Masya Allah ada Hizbi. Assalamualaikum warahmatullahi hadir. Ya Masya Allah. Boleh Bi mau tanya Bi? Gas Bi. Tanya cenah kumaha damel di Mesir. Atau saya awali dengan pertanyaan saya. Tadi berkali-kali disinggung berkaitan dengan niat. Nah, ini ya, niat. Mungkin rekan-rekan sudah nggak aneh dan sudah familiar dengan obrolan niat. Tapi yang menjadi pertanyaan kita semua adalah niat itu, maaf ya kalau jangan anggap saya dalam tanda kutip liberal atau apa ya. Niat itu memangnya memiliki pengaruh apa di dalam kehidupan kita? Andai kata kita memiliki niat A, B, dan C, otomatis tidak menentukan ke depannya kita akan menjadi baik. Contoh ya, saya berniat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi pada kenyataannya Allah menakdirkan saya memiliki atau mendapatkan banyak musibah. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah itu salah niatnya atau seperti apa? Jadi saya ingin bertanyanya, gimana sih niat itu gunanya dan apa sih pengaruhnya dalam kehidupan kita? Nah, itu. Guna dan pengaruh. Mau dikantongin dulu atau mau dijawab nih? Boleh siapapun atau dua-duanya juga boleh. Bebas, bebas. Langsung aja ya. Oke, boleh silahkan. Izin menjawab. Sepemahaman saya dan sepengalaman saya, niat itu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Yang pertama karena itu menjadikan apa sih arah tujuan kita itu, jadi hidup itu lebih terarah gitu, ter ya apa ya bahasa tersusun atau apa gitu. Jadi lebih ini aja gitu, lebih ya terarah apa ya bahasanya. Itulah pokoknya. Dan yang kedua, itu orang yang berniat karena Allah dan atau ikhlas itu
menurut saya cenderung lebih ketika beraktivitas cenderung lebih legowo gitu hatinya. Contoh misalkan dalam organisasi ada yang berniat ingin mendapatkan pujian. Nah, aktivitas yang dia lakukan selama berada di organisasi itu tujuannya untuk mendapatkan pujian dari ketua. Ketika tidak mendapatkan pujian atau selain ketua deh, siapapun gitu mendapatkan pujian. Ketika tidak mendapatkan pujian, maka ia akan merasa apa ya, kayak kaluhung gitu atau kayak apa ya, sia-sia gitu apa yang dilakukannya. Sedangkan kalau niat karena Allah itu insya Allah akan ikhlas gitu. Ada saya mah niatnya juga karena Allah gitu, melakukan sesuatu juga ya ingin dinilai baik gitu oleh Allah bukan oleh manusia. Mungkin seperti itu kurang lebih sependek pengetahuan yang saya ketahui. Oke, Masya Allah. Jazakumullahu khairan kasiran. Untuk Fazah, barangkali mau menjawab? Cek ada answer. Aman, aman. Mungkin harus ngaji lagi. Enggak ketemu bercanda. Ya, niat itu sangat penting ya. Ini mungkin apa ya, hipotesis saya atau mungkin tanggapan saya. Niat itu penting ya, karena tanpa niat kita ngerjain sesuatu tuh bisa aja apa, belok-belok di tengah jalan, atau mungkin eh, tanpa niat tuh kita bisa jadi malas ya, mager buat ngerjainnya ya, seperti itu. Dan kemudian mungkin kalau apa disebutkan buat apa tuh niat walaupun pada akhirnya apa ya, tidak sesuai yang diniatkan gitu ya. Mungkin di dalam Islam itu keketan. Ini mah yang pernah saya dengar ya. Di dalam Islam itu nggak ada yang apa, nggak ada yang nggak mungkin ya, tahu nggak ada yang sia-sia ya. Bahkan di dalam sebuah hadis bahwa niat baik pun, baru berniat baik pun aja sudah dicatat pahalanya, seperti itu. Koreksi kalau salah ya. Jadi nggak ada yang sia-sia walaupun pada akhirnya nanti apa yang diniatkan berbeda dengan akhirnya. Mungkin dengan awal niat yang baik bisa saja eh, itu membantu kita ke jalannya atau tidak membantu kita lebih semangat dan apa, setidaknya walaupun gagal mendapat pahala niat kebaikannya. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Jazakumullahu khairan kasiran atas jawabannya. Terjawab insya Allah. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari rekan Lulu. Beliau Tadi bertanya, Edo Pak. nanya, Bas, kalau nggak salah Edo nanya pas di tanggapan pertama. Oh, Bohong, Afwan. bohong. Ini ya. Coba saya baca ulang. Ada pertanyaan dari rekan Lulu. Bagaimana cara membagi waktu menghafal ketika ujian? Sedangkan satu hari misalnya 3 mata kuliah dan materinya kebanyakan dari awal-awal. Mohon pencerahannya. Pencerahannya Ustadz Fazal. Fadol. Kalau itu lebih ke Ustadz Faris aja nggak sih? Masya Allah. Fadol. Anjol. Rahimahumullah. Sedikit kali ya mungkin sharing. Kalau misalkan rata-rata kebanyakan biasanya laki-laki itu simple ya. Jadi walaupun walaupun pelajaran yang ulang dari awal pelajaran itu biasanya yang dibaca itu cukup materi-materi yang terakhir disampaikan aja gitu sama si dosennya gitu. Jadi dan juga mungkin mungkin bisa termasuk pengalaman pribadi saya juga gitu. Buat bagi waktu murojaah atau hafalan itu biasanya di waktu subuh dan juga maghrib gitu. Jeda antara maghrib ke isya itu lumayan tuh buat dipakai murojaah atau menghafal. Terus subuh juga itu
ya waktu-waktu yang termasuk waktu-waktu yang cepat gitu loh untuk murojaah dan menghafal. Jadi gitu. Dan untuk tips sedikit sharing untuk tips melaksanakan ujian, terutama di kan kampus kita sama ya, lu. Nah, itu jangan terlalu dikhawatirkan walaupun kata dosennya itu dari awal-awal gitu. Ada kunjawa, tenang. Iya. Jadi pahami aja misalkan ujian akhir nih. Nah, dari materi-materi yang biasanya terakhir dosen sampaikan aja gitu. Ya paling. Biasanya yang dari awal itu cuman sedikit, 1-2 gitu. Cuman alangkah lebih baiknya kalau misalkan lulus sendiri mampu lagi memanajemen waktunya lebih baik lagi. Maksudnya kayak ya nggak apa-apa lah, saya ini belajar dari awal lagi. Belajar juga bukan buat ujian aja, tapi belajar untuk mengerti dan memahami lalu kemudian mengamalkan. Itu biasanya cenderung lebih cepat gitu buat diingat di otak. Mungkin segitu. Terima kasih. Dari Ustadz Faza, gimana? Cakap. Oke. Ah, dari yang lainnya barangkali ada yang mau menambahkan. Tadi Edo nanya Cenah gimana Cenah caranya pengen kerja ya, sedangkan nggak Oh bisa iya, kemana-mana. itu pertanyaan dok. Itu pertanyaan nanti aja pribadi. Oh, di Ya, balik nanti. layar ya. Nah, mungkin saya sedikit nambah ini. Yang dulu emang unik sebenarnya. Nah, kebetulan kan saya malah kelas karyawan ya. Saya kelas karyawan meskipun beda instansi atau beda universitas. Saya mah institut. Tapi saya kebetulan kelas karyawan, yang dimana pas ujian itu hanya 2 hari, dibagi 2. Hari pertama 4 pelajaran, semuanya dari awal pelajaran sampai akhir. Dan hari kedua 6 pelajaran. Nah, dari yang saya rasain gitu ya, saya teringat dari ungkapan yang disampaikan oleh Ustadz Roni, yang beliau kutip dari salah satu karyanya Ustadz Abdurrahman, bahwa pendidikan itu adalah didikan dan bukan dadakan. Nah, ini yang menjadi tulisan saya waktu itu ya kemarin. Jadi beliau ini menyimpulkan pada hakikatnya pendidikan itu adalah tentang kita membiasakan diri. Itu artinya, andai kata nih misalkan kita ujian, dan ujiannya itu harus dari awal pelajaran. Atau nanti nih, kalau di IIP itu ujian komprehensif itu dari semester 1 sampai semester 8 diulang. Nah, ada 100 soal kalau nggak salah atau berapa. Nah, itu yang jadi pertanyaan, kumat ada orang ngajawab nah kan? Nah, gitu. Tapi ketika kita sudah mengaplikasikan pendidikan itu didikan dan bukan dadakan, artinya ketika kita mengampu semester 1, maka belajar itu bukan pas ujiannya, tapi sejak awal kita benar-benar maksimal. Materi yang kita dapat, maka kita telusuri semakin mendalam, mendetail, dan lain sebagainya. Mungkin masing-masing di antara kita memiliki keterbatasan waktu, ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menyelami itu semua dengan waktu-waktu yang ada. Terus tentang hafalan pun tidak menjadi soal sebenarnya tatkala kita sudah mengaplikasikan pendidikan itu didikan dan bukan dadakan. Jadi dimanapun dan kapanpun ya saya tetap menghafal, dan bukan soal saya dapat hafalannya tapi saya menghafalnya. Nah itu. Jadi saya dapat hafalannya itu bab lain kalau dalam ungkapan pendidikan itu didikan dan bukan dadakan. Itu bab lain. Karena itu tentang potensi seseorang. Tapi yang menjadi bab yang sama itu adalah tentang kita tetap menghafal. Nah itu, konsistensi kita dengan mengamalkan amalan-amalan solih sekaligus tadi memiliki jadwal yang padat. Nah itu, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ustadz Faris. Itu mungkin untuk Lulu. Jadi gitu ya, pendidikan itu didikan dan bukan dadakan.
Selanjutnya ada lagi nggak nih? Ustadz Pala, Masya Allah. Ini, aduh, tamu kehormatan kita semua. Barangkali mau bertanya, apalagi dari jurusan pendidikan nih. Pendidikan agama Islam, Masya Allah. Ustadz Pala, mau kemana gitu? Tanggapan di mahasiswa Mesir sih, Oh iya, mahasiswa Mesir, Masya Allah. Gimana nih? Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan, saya persilahkan. Boleh, Bi. Ustadz Hizbi, Syekh Hizbi, namanya. Syekhuna Habibuna Mukarram. Ikut nimbrung aja ya biar rame. Tadi kalau masalah kayak belajar atau apa, memang kan kalau menurut Anda sendiri tujuan utama kita untuk melanjutkan pendidikan terutama di kuliah kan ya tiada lain buat mencari ilmu kan. Jadi apapun pekerjaannya jangan misalkan maksudnya apapun kesibukannya kalau kita emang udah meniatkan dari awal buat kuliah jangan dijadikan kegiatan atau apa ya kegiatan kita tuh jadi alasan menghambat kuliah kita untuk kayak wakinya gitu kayak di Mesir banyak banget gitu ya yang kerja sampingan bahkan kerjanya tuh bisa aja gitu dia tuh setiap hari gitu dari pagi sampai malam aneh banyak banget yang ngeliat kayak gitu tapi mereka tuh kadang nggak lupa sama jati diri mereka mungkin karena mereka juga sadar gitu ya jauh-jauh dari Indo ke Mesir kalau sekadar buat nyari uang kan nggak etis juga dan sebaliknya juga kita nggak bisa ngehakimin orang yang kok ente kerja sih bukannya belajar udah belajar aja kita juga nggak bisa ngehakimin kayak gitu ya rezeki kita tuh beda gitu ya masing-masing punya rezekinya masing-masing mungkin kita mampu untuk membayar satu kitab belum tentu orang lain bisa membeli kitab yang kita beli gitu tanpa bekerja terlebih dahulu tapi harus diingat apapun kesibukannya pekerjaannya kuliah harus yang terpenting sih biar apa ya nggak percuma gitu punya titel apalagi kalau belajarnya misalkan cuma di akhir-akhir ujian itu kan berarti niatnya tuh belajar untuk ujian kan bukan belajar untuk ilmu kadang kalau aneh sendiri aneh tuh nerapin metode per semester misalkan semester sekarang enaknya tuh kita belajarnya gimana sih apalagi kan aneh sekolahnya nggak wajib gitu ya bebas mau kuliah mau enggak yang penting ujian aja lah kalau ujian bagus gak belajar juga lolos aja yang penting gitulah di Azhar mah makanya di Azhar tuh ujian tuh urusan langit bukan urusan bumi katanya ya, tapi kan kita juga balik lagi ke diri kita sendiri kalau gitu ya percuma lah kuliah buat apa juga kalau anda tuh nerapin setiap semester misalkan kalau yang bekerja gitu ya mungkin kalian bikin metode sendiri lah gimana enaknya biar kuliah nggak keganggu dan nilai juga nggak keganggu gitu aneh juga gitu setiap semester sekarang misalkan aneh ini hadis pinjam aja ya semester kemarin semester awal aneh tuh nerapin rajin kuliah ternyata rajin kuliah juga nggak jadi penentu gitu nilai kita besar atau kita paham dan nanti juga dan nilainya juga kayaknya kurang memuaskan gitu kalau dilihat dari perjuangan saya sendiri kemudian di semester kedua akhirnya saya tuh bikin metode lain kuliah tuh cuma seminggu 2 kali masuk kuliah nah yang itu saya tuh belajar di rumah sendiri terus dibarengi sama ya belajar di luar lah kayak les bimbel lah dan segalanya ataupun yang kalau yang kerja saya bisa kerja lah ada juga gitu pokoknya gimana caranya kita tuh harus mengimbangi kedua itu jangan sampai kayak berat sebelah misalkan kalau Faris kan sekarang lagi sibuk tour guide misalkan kalau orang Mesir tuh kayak Faris tuh disebutnya mutawif lah tour guide-nya di Mekah langsung nah, kalau Faris itu tour guide-nya di Indonesia kan
Ya kan kalau yang biasa, kalau yang kayak gitu, tour guide kayak gitu kan kerjanya tuh bukan seminggu 2 minggu kan, itu kadang sampai sebulan. Ya itu gimana Farisnya sendiri, gimana Faris menciptakan atau membuat metode sendiri supaya ya mengimbangi lah antara kuliah dan kerja gitu. Dan kerja pun kayaknya ya kita harus dicicil lah kemampuan atau skill kita dalam mencari duit gitu ya. Kalau kita mengandalkan, apalagi kita sekarang tolabul ilminya kan ke agama gitu, gak mungkin kita mengandalkan duit nanti dari hasil tolabul ilmi kita kan. Makanya bekerja juga itu dijadiin ya buat belajar bagi kita gitu, belajar dunia dapat, belajar akhirat dapat, begitulah. Sekian. Oke, jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Hizbi, Masya Allah, emang benar wejangan di mahasiswa Mesir sangat menyentuh, itu asli kan. Dengan kondisi sosial yang berbeda, beliau masih bisa beradaptasi dengan hal-hal atau ya kondisi yang ada. Mungkin kita lanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu closing statement, dan saya ingatkan untuk rekan-rekan jangan langsung keluar ya nanti karena ada sesi dokumentasi seperti biasa. Saya persilakan closing statement dulu dari mulai Fazal. Nah, Ustadz Fazal, saya persilakan untuk closing statementnya. Cek aman lah. Ya mungkin kita dilahirkan berbeda-beda ya. Kita tidak bisa memilih kita itu dilahirkan oleh siapa, rezekinya sebagaimana, jatah usianya sampai mana, kita nggak bisa milih itu. Tetapi mungkin di balik itu semua kita bisa bersyukur ya. Jadi kunci dari semua itu saya petakan, yang pertama bersyukur, kemudian bersabar ya. Ketika di dalam kuliah itu ada tantangan ya, yang itu ya yang paling berat tuh kalau masalah nilai dan lain sebagainya itu masih bisa toleransi, dan yang paling berat tuh masalah biaya ya, kalau nggak ada tuh jadi gimana, pusing ya, terus gimana, eh itu bersabar, bersyukur, bersabar, dan selalu merasa cukup ya. Tapi mohon maaf ya, eh, saya sendiri yang ngomong itunya belum belum bisa apa ya, belum bisa melaksanakan yang ketiga yang merasa cukup ya. Jadi pengen nyari duit terus, dan alhamdulillah gitu. Sekarang apa yang saya sedang tekuni ya, lagi ya bisa disebut lagi rame juga gitu ya. Walaupun bukan di Instagram saja ya, saya nyoba tuh kan, saya bilang masih banyak peluangnya. Saya mulai dari Shopee, Tokopedia, mungkin Facebook ya. Nah, Instagram itu hanya sampingan. Jadi yang kalian tahu kan Instagram ada segitu. Belakangnya kalian nggak tahu. Maaf. Ya gitu. Ya intinya kalau misalkan hari ini mendapatkan hasil sekian ya bersyukur, siapa tahu di lain hari makin bertambah, yang tadinya hanya niatnya buat makan atau misalkan buat bayar kuliah, bisa apa, mendapatkan kebahagiaan lain dengan bekerja ya. Tentunya teman yang baik dan lain sebagainya, tidak harus uang saja. Terima kasih, tetap semangat. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya, boleh saya persilakan untuk closing statementnya bagi Ustadz Faris. Oke, baik. Langsung saja ya, kesimpulannya mungkin kita sebagai mahasiswa muslim itu idealnya harus selalu memperhatikan yang pertama niat dan juga tujuan kita sebagai mahasiswa itu untuk apa. Yang kedua, adab dan juga etika. Yang ketiga,
mampu memanage waktu kita dengan baik, dan yang keempat itu mewaspadai interaksi sosial yang cukup bebas lah di dunia perkuliahan. Karena itu kita itu perlu menjadi seorang mahasiswa yang tidak mengejar ilmu pengetahuan saja, tapi berusaha untuk mengamalkan setiap nilai-nilai keislaman dalam setiap langkah kita. Dan kita perlu yakin bahwa setiap langkah yang diniatkan untuk Allah itu insya Allah akan membawa kepada keberkahan dan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran untuk para pemateri yang telah menyampaikan closing statement-nya. Mudah-mudahan dengan rangkaian materi ini bisa menjadikan diri kita semakin yakin terhadap Islam, sekaligus semakin ingin memaksimalkan diri untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Sebelum saya tutup, mungkin ada satu ungkapan nih yang bagus yang diungkapkan oleh adik dari Al-Ustadz Kiai Haji E. Abdurrahman, yaitu Ustadz Dedi Rahman. Judulnya Terus Berserah Tanpa Menyerah. Dikala langkah mulai gontai dan kaki mulai kaku, seakan semua tujuan sudah gelap, namun tetap semangat menembus kabut tantangan, maka itulah yang dinamakan kegigihan. Dikala harapan mulai sirna dan cita damba mulai hampa, seakan tidak ada lagi jalan, namun terus maju menerjang badai kehidupan, tetap tabah selangkah demi selangkah, maka itulah yang dinamakan ketangguhan. Dikala kegagalan mulai tercipta dan semua cara mulai kandas, seakan tidak ada lagi celah terbuka, namun terus menerjang gelombang cobaan, maka itulah yang dinamakan ketegaran. Hendaklah tetap sabar dalam meniti kehidupan, jangan pernah menyerah dengan masalah, tumbuhkan keyakinan bahwa bantuan Allah pasti akan datang bagi mereka yang punya keinginan dan harapan. Maka dengan demikian, mudah-mudahan dengan akhir ini kita bisa semakin yakin terhadap Islam sekaligus mengamalkan ajaran-ajarannya. Sekian yang bisa disampaikan. Saya tutup sebagai moderator kajian ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup ya, belum beres ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dokumentasi dulu, guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, ayo on cam.